Gendis Ayu bagian ke-17. Galih cuma berdua dengan Panji di dalam mobil. Di kursi belakang tampak beberapa seserahan yang apik dibentuk sedemikian rupa. Panji senyum-senyum sendiri melihat sahabatnya. Baru kali ini sahabatnya tampil rapi. Biasanya selengean banget penampilannya. Tak gatekke kamu ganteng juga Luli. Goda Panji sambil terkekeh. Lah, selama ini aku tuh cuma pura-pura jelek loh, Ji. Jawab Galih santai. Halo, ini sih cuma efek baju batikmu saja, Li. Kamu jadi agak mangling nih. Ngawur, wong ibuku bilang aku ini cowok paling ganteng sedunia kok. Meskipun kenyataannya, boro-boro sedunia, cuma berdua kamu aja, aku sudah kalah telak. Kata Galih terkekeh. Lih, makasih ya. Kamu itu teman terbaik yang aku punya. Kata Panji sungguh-sungguh. Galih hanya tertawa. Lihat saja nanti, apa kamu masih bisa nyebut aku teman terbaik? Batin Galih. Perjalanan mereka terasa sangat melelahkan. Bahkan, waktu telah masuk asyar. Lih, nggak salah kamu. Calon istrimu jauh banget rumahnya. Kenal di mana sih? Edian kamu tuh. Panji berkomentar. Wis toh rasah protes. Jodoh itu Allah yang ngatur. Di mana saja, sesulit apapun keadaannya, kalau Allah sudah menggariskan, pasti ketemu. Nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa nuker, kata Galih. Termasuk mantra Mbah Suruni sekalipun, batin Galih. Panji tampak manggut-manggut. Tak kira kamu itu nggak suka cewek Luli. Soalnya dari dulu kan nggak pernah aku lihat kamu pacaran opo dekat sama cewek ngomong. Halah, kayak kamu pacaran aja Ji. Paling banter juga cuma sama Gendis, ucap Galih. Panji tampak termangu. Memang baru Gendis perempuan yang mampu menggetarkan hatinya. Tapi nasib cinta pertamanya sudah pupus kini. Galih melirik sekilas sahabatnya yang tiba-tiba terdiam. Ada raut sedih di sana. Ji, tolong kamu gantiin nyetir ya. Ngeri aku, belum pengalaman medan gini, kata Galih. Panji mengangguk. Sejurus kemudian, tampak Panji yang berada di balik kemudi. Medan yang dilalui memang terjal dan banyak tikungan tajam. Jika pengemudi tidak jeli, bukan tidak mungkin mobil terperosok ke kebun atau malah ke jurang. Panji mengusap keringatnya ketika akhirnya menemui jalanan yang rata. Jalane ngajak gelut tenan iki Le, teriak Panji. Makanya aku mundur. Galih tertawa. Udah lama aku juga ndak nemuin medan gini loh Le. Kagok nih. Kapan terakhir Ji? Pancing Galih. Zaman KKN Le. Naik motor sih dulu pas nganterin Gendis ke rumah Pak Lipnya, jawab Panji lancar. Kemudian dia terdiam sendiri menyadari kata-katanya. Lalu Panji mulai memperhatikan jalan di depannya. Sepertinya jalan ini tidak asing baginya. Kenapa Ji? Tanya Galih pura-pura bodoh. Padahal dia yakin Panji mulai menyadari ini jalan menuju kampung dulu mereka KKN. Ini bukannya jalan ke Somawangi ya? Tuh, bener itu. Jembatan itu kan dulu kita yang ngedak. Bener nggak sih? Kata Panji keheranan. Wah, Pak Insinyur, selain ganteng, ternyata daya ingat seperti gajah ya. Galih terkekeh. Sebentar. Ucap Panji tiba-tiba, lalu mesin mobil dimatikan olehnya. Dipandangnya wajah sahabat baiknya itu dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di sana. Nawang bilang, Gendis mau dilamar minggu ini. Hari ini tepat seminggu aku ketemu Nawang. Terus sekarang, aku nganterin kamu ke sini buat ngelamar. Kamu bukan mau ngelamar Gendis kan? Tanya Panji tajam. Menurutmu? Galih balik bertanya. Nggak mungkin. Kamu itu sahabatku, Le, kata Panji mendesis. Jelas ada percikan amarah di sana. Jadi maksudmu, aku disuruh nemenin kamu, Le, buat ngelamar Gendis? Tanya Panji. Sayang sekali, tapi memang iya, kata Galih tajam. Nafas Panji seketika memburu. Tangannya menggenggam erat setir mobil dan pandangannya jauh melihat ke bawah jembatan.
Entah apa saja yang berkecamuk di dadanya kali ini. Kecewa, sakit hati, marah, dan patah hati berpadu di dadanya. Rahangnya yang kokoh tampak mengeras, namun sudut matanya berair. Seketika Galih merasa bersalah telah mempermainkan perasaan Panji. Ji, sepurone Ji, Kata Galih bergetar. Dia mulai takut Panji akan berbuat nekat. Panji tidak bergeming. Pundaknya kini tampak melemah dan bersandar di sandaran kursi mobil. sepurone Ji. Aduh, aku ini cuma bercanda, sepurone Ji, Kata Galih melemah. Panji sekilas melirik Galih. Terlihat menyeramkan lirikan itu bagi Galih. Maksudmu? Desis Panji. Duh, jangan nesu toh. Aku memang mau melamar Gendis. Belum selesai Galih ngomong, Panji menoleh tajam ke arahnya seakan ingin menelan Galih bulat-bulat. Melamar Gendis buat kamu, Ji. Aduh, sabar toh, Ji. Ngeri aku lihat kamu marah. Tambah Galih menyelesaikan omongannya. Mukanya sedikit pucat. Sudah sini, kamu pindah sini duduknya. Biar mobil aku yang bawa. Ngeri, nanti digowon jegur aku. Kata Galih menyuruh Panji pindah. Kemudian mobil kembali berjalan. Kali ini mulai memasuki desa Somawangi. Tak banyak perubahan di desa asri ini. Malah nyaris tidak ada yang berbeda sejak ditinggal 2 tahun silam. Tetap tenang dan sejuk. Lih, tolong jelaskan sama aku, Lih. Hampir saja aku mati mendadak mendengar kamu mau melamar Gendis. Desak Panji lemah. Aku memang mau melamar Gendis, Ji. Serius. Tapi bukan buat aku. Buat kamu. Jelas Galih. Boleh ndak jangan muter-muter gitu jelasinnya. Kepalaku pening, sumpah. Kata Panji sambil mengacak-acak rambutnya. Tuh, kamu lihat. Itu mobil siapa, Ji? Kata Galih menunjuk ke depan. Dengan lemah, Panji menengok ke depan. Tampak olehnya mobil berwarna hitam dengan nomor plat yang nyaris dihafalnya. Loh, kok mobil bapak ada di sini? Keningnya berkerut dan kepalanya terasa semakin berdenyut. Nah iya, percayakan sama aku. Kata Galih santai. Dia mulai memasukkan mobilnya ke halaman pendopo. Tampak serbuan anak kecil yang tadinya mengerubungi 2 mobil yang telah terlebih dulu datang, kini gantian merubungi mobil yang ditumpangi Panji. Percaya apa sih, Leh? Tenan aku ndak mudeng. Geram Panji mulai tak sabar. Cerita selengkapnya nanti pasti tak ceritain. Sekarang ayo cepat kita masuk ke pendopo. Semua sudah nunggu kamu. Itu lihat ibumu, sudah luntur bedaknya. Kelakar Galih. Aku mau ngapain? Mereka ngapain nunggu aku, Leh? Hah? Teriak Panji kesal. Dia merasa dipermainkan oleh bocah koplak itu. Ya mau ngelamar Gendis lah, Pak Insinyur. Mau ngelamar Bu Harjo nggo kowe. Ayo ndang mudun, Kata Galih gregetan. Panji segera merapikan rambut dan penampilannya. Berulang kali memastikan semua tampak bagus di kaca spion. Galih yang tidak sabar segera menghampirinya. Halah, ngasih kosone pecah. Kamu itu tetep ganteng, Ji. Kesuwen ngoco. Nek kesuwen ngoco, Gendis tak pek lho ya. Ancamnya. Ngati-hati kowe, Le. Wani Noel Gendis tak antemi kowe. Balas Panji tergesa. Segera mereka memasuki pendopo yang memang benar para tetamu tengah menunggu kehadiran mereka. Tampak seluruh keluarga Panji hadir di situ membuat Panji bingung. Bukannya mereka pamit mau ke Jogja, pikirnya semakin tak mengerti. Diliriknya sekilas ada Mantri Sugeng dan ada seorang bapak-bapak yang mukanya mirip sama Galih. Mungkin itu bapaknya Galih, pikir Panji. Dia menatap Galih, tampak temannya itu tersenyum jahil ke arahnya. Lalu pandangannya mengarah ke depan, tampak Pak Lurah tersenyum, namun menatapnya tak percaya. Begitu pula tatapan heran Bu Lurah. Gusti Pangeran, iki ono apa sih? Bisiknya pelan. Nah, ini pengantinnya datang juga. Mas Panji, sini duduk dekat Bapak. Tiba-tiba bapak dengan wajah mirip Galih mengajaknya duduk berdampingan. Dengan ragu, Panji menatap ibunya. Wajah ayu ibunya terlihat mengangguk. Lalu segera Panji menempatkan diri di samping Dokter Wira.
Segera terjadi pembicaraan khas orang melamar anak gadis. Mereka nampak takzim dan hikmat mendengar sambutan dari beberapa orang tersebut. Tinggallah Panji terbengong, belum sepenuhnya mengerti, malah beberapa kali mencubit lengannya sendiri, khawatir ini hanya mimpi. Sementara itu, di dalam kamar, Gendis tampak ditemani oleh sahabat terbaiknya Ajeng. Gendis tak henti-hentinya menangis, dia tampak putus asa kali ini. Ajeng bingung menenangkan sahabatnya itu. Malah dirinya kini ikut menangis, tak tega rasanya melihat Gendis. "Jeng, aku tak lari aja ya Jeng. Aku ndak mau dilamar." "Siapa itu?" "Aduh, siapa sih? Aku ndak tahu namanya," kata Gendis terisak. "Ojo Nundis, mesake Bu Lurah," kata Ajeng ikut terisak. Mereka tidak tahu jika yang datang melamar Gendis kali ini adalah lelaki yang namanya selalu Gendis dengungkan dalam lantunan doanya. "Gunting, endi gunting? Aku tak mati wae saiki yo," kata Gendis sambil matanya nanar mencari keberadaan benda itu. "Ojo Tondis, walah Bu Lurah mana ini? Takut Ajeng," kata Ajeng bingung sambil memeluk erat sahabatnya. Untunglah tak lama Bu Lurah tergopoh masuk ke kamar Gendis. Terlihat Ajeng dan Gendis sedang berpelukan sambil menangis. "Aduh, ini pada kenapa toh?" katanya khawatir. "Miki lo Bu Lurah, Gendis ndak mau dilamar lagi," jelas Ajeng. "Bu Gendis minta maaf ya Bu Tolong Gendis ndak mau Bu Gendis memohon seraya bersimpuh di kaki ibunya. Diikuti Ajeng yang juga bersimpuh, mengharap Bu Lurah membatalkan saja lamaran untuk Gendis kali ini. Keduanya kini berada di kaki Bu Lurah dan terisak bersama. Aduh, piye nek ngene iki?" kata Bu Lurah kebingungan sambil berusaha membangunkan keduanya berdiri. "Coba Jeng, Cahayu, kamu cuci muka, terus intip ke pendopo. Kamu lihat ada siapa," perintah Bu Lurah. Ajeng segera beranjak ke dapur, mengambil air di gentong air, lalu membasuh mukanya. Lalu buru-buru berjalan ke arah pendopo. Melalui celah kecil di penyekat ruangan, dia melihat seluruh tamu yang ada di pendopo. Matanya membulat ketika menangkap sosok yang menonjol di sana. Segera dia berlari ke kamar Gendis. Dis, kali ini kamu harus mau dilamar, Dis. Tenan," teriak Ajeng kegirangan. Gendis tampak protes ke arah Ajeng, tidak percaya dirinya jika Ajeng berbalik tak mendukungnya kini. Bu Lurah mengusap kepala Gendis perlahan. Terasa benar jika beliau amat menyayangi putrinya itu. "Ndak apa-apa kalau nanti kamu nolak lamaran ini, Nduk. Cuma setidaknya kamu lihat dulu siapa yang melamar kamu kali ini," kata beliau. "Setelah kamu lihat dan kamu merasa tidak cocok, Bu ndak bakal maksa kamu untuk menerima Cahayu," pucuknya lembut. Gendis memandang teduh muka ibunya, berharap menemukan keseriusan kata-kata ibunya. "Bu ndak marah kalau Gendis nolak lagi," kata Gendis meyakinkan. Bu Lurah tersenyum dan mengangguk pelan. "Sudah, cuci mukamu, dan sini ibu rapiin sanggulnya," perintahnya kemudian. Gendis tampak menuruti perintah ibunya, walaupun berat, setidaknya ibunya mengizinkan seandainya dirinya menolak lagi lamaran yang datang. "Bu ndak bohong kan?" Gendis kembali meyakinkan ibunya. "Iya Cahayu, tenan," kata Bu Harjo pasti. Kemudian Gendis berlalu menuju dapur. Ajeng segera menempel Bu Lurah. "Bu Lurah, itu Mas Panji yang datang toh?" bisik Ajeng tak percaya. "Iya Nduk, ibu juga baru tahu pas nak Panji datang. Sungguh Allah sebaik-baiknya pengatur ya Nduk. Yang penting kuncinya jangan putus berdoa dan meminta." "Ya Allah, matur nuwun," kata Bu Lurah berlinang air mata. Ajeng berkaca-kaca mendengar ucapan Bu Lurah. Semoga saja doa yang Ajeng lantunkan selama ini didengar Gusti Allah, batin Ajeng. Setelah cuci muka, Bu Lurah segera merapikan rambut Gendis.
sedikit menyapukan bedak, namun Gendis tampak menolak ketika ingin dipakaikan gincu. "Ndak Pue, sudah begini saja," tolaknya lembut. Bu Lurah mengangguk. Wajah Gendis sudah sempurna walau tanpa benda itu. "Pakai ini saja, Ndis," tawar Ajeng sambil memperlihatkan satu set baju dan kain serta tusuk konde pemberian Panji dulu. "Jangan, Jeng, ndak boleh," tolak Gendis lemah. "Itu dari Mas Panji, mana mungkin aku pakai saat orang lain melamarku," bisik hatinya. "Pakai ini saja, Ndis," kata Nawang yang tiba-tiba sudah berada di depan kamar Gendis dengan kebaya marun yang dulu pernah sekali dipakainya. "Ndak apa-apa, Mbak?" tanya Gendis ragu. "Ndak, Tondis, ini buat kamu saja. Pasti kamu semakin ayu pakai ini," jawab Nawang. "Kebaya ini memang dibeli Panji untukmu dulu, Ndis," batin Nawang sambil menyerahkan kebaya marun ke tangan adiknya. Semua tampak terpana kala gadis keluar kamar setelah memakai kebaya itu. Bersambung ke bagian ke-18.